Pemirsa, pertemuan kelima mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kembali diwarnai dengan simulasi reporter. Kali ini tema liputan diambil dari kasus yang menegangkan. Rumah salah satu anggota DPR RI, Ahmad Syahroni, dijarah masyarakat akibat dinilai tidak memiliki empati terhadap rakyat kecil. Simulasi ini menampilkan perpaduan antara news anchor di studio dengan reporter di lapangan, menciptakan sebuah suasana liputan yang nyata. Usai simulasi, dosen memberikan penilaian, dan juga sesi berikutnya diisi oleh presentasi dari kelompok 2. Simulasi berdurasi sekitar 20 menit. Mahasiswa memperagakan peran news anchor yang membacakan breaking news di studio, lalu menyambungkannya dengan reporter yang melaporkan langsung dari lokasi rumah Ahmad Syahroni. Reporter menggambarkan situasi yang tidak kondusif, kerumunan warga yang ricuh, serta melakukan wawancara dengan saksi mata dari warga sekitar. Latihan ini memperlihatkan bagaimana reporter harus tetap profesional meski dalam posisi atau situasi panas dan penuh dengan tekanan, sekaligus menjaga kredibilitas berita yang akan disampaikan. Materi yang dibawakan oleh kelompok 2 membahas membangun jurnalisme profesional. Mereka memulai dengan sejarah pers dunia, dari Akta Diurna di Romawi kuno, mesin cetak Gutenberg, hingga lahirnya surat kabar modern. Sejarah juga mencatat era yellow journalism yang melahirkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dalam sebuah berita. Di Indonesia, pers memiliki peran besar sejak masa kolonial sebagai alat perjuangan kemerdekaan. Masa Orde Baru menandai era kontrol ketat hingga akhirnya reformasi tahun 1998 dan lahirnya Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 yang membuka kebebasan pers. Undang-Undang Pers tahun 1999 menjadi landasan hukum utama yang menjamin kemerdekaan pers. Undang-undang ini menegaskan bahwa pers adalah pilar demokrasi, berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan juga kontrol sosial. Peran penting lainnya adalah perlindungan terhadap wartawan. Undang-undang pers menjamin hak tolak, hak jawab, serta perlindungan hukum dalam menjalankan profesi. Namun, kelompok juga menyoroti bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi sebuah tantangan, terutama terkait kekerasan terhadap jurnalis dan juga intervensi kepentingan politik. Pengaruh Undang-Undang Pers sangat besar. Ia mengubah wajah jurnalisme Indonesia dari terbelenggu menuju lebih bebas, profesional, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Selain undang-undang, ada pula Kode Etik Jurnalistik atau KEJ yang menjadi pedoman moral bagi wartawan. Kode etik jurnalistik mengatur bahwa berita harus akurat, berimbang, dan juga tidak menyesatkan. Wartawan wajib menjaga independensi, tidak menerima suap, serta melindungi hak narasumber. Kode etik juga menegaskan kewajiban wartawan untuk segera memperbaiki kesalahan berita. Penerapan kode etik jurnalistik inilah yang menjaga kredibilitas media di mata publik. Kelompok 2 juga menekankan di era digital batas antara jurnalis dan juga konten kreator semakin kabur. Karena itu kode etik harus dipahami bukan hanya berlaku di media cetak atau TV, tapi juga di media online dan juga media sosial.
Undang-undang pers dan kode etik jurnalistik memiliki hubungan yang sangat erat. Undang-undang pers memberikan landasan hukum, sementara kode etik jurnalistik menjadi pedoman moral. Undang-undang pers secara tegas mewajibkan wartawan menaati kode etik. Artinya, etika bukan sekedar anjuran saja, melainkan kewajiban hukum. Dewan Pers hadir sebagai lembaga yang menjembatani keduanya, mengawasi pelaksanaan kode etik, dan menjadi penengah dalam sengketa pers. Dengan demikian, Undang-Undang Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik saling melengkapi untuk menjaga profesionalisme dan integritas pers di Indonesia. Pertemuan kelima ini menegaskan pentingnya keterampilan reporter sekaligus pemahaman hukum dan etika jurnalisme. Simulasi lapangan melatih mahasiswa menghadapi tekanan situasi, sementara presentasi kelompok 2 memberikan fondasi teoritis tentang sejarah pers, peran undang-undang pers, dan juga kode etik jurnalistik. Pesannya jelas. Menjadi jurnalis profesional bukan hanya soal menyampaikan sebuah berita, tapi juga menjaga integritas, keberanian, dan tanggung jawab sosial. Saya Muhammad Fauzan melaporkan untuk Learning Journal Report. Sampai jumpa di liputan berikutnya.